Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatiz, para guru, para qori yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus pengasuh pondok pesantren Jam'iyah Islamiyah Al-Mukarram Kiai Haji Husnul Akil Amin LC. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat badannya, berkah umur dan rizkinya, istiqamah di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesantren yang dipimpinnya insya Allah mendapat kemajuan yang luar biasa, menciptakan santriwati dan santriawan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berguna bagi bangsa, bagi agama, nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tua dan masyarakatnya. Amin ya Rabbal. Seluruh keluarga besar dari almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Amin Sarbini, segala seluruh, mana ada catatannya lupa saya.
Saya kalau dikasih catatan lupa saya ini. Keluarga besar Yayasan Amin Sarbini, Pondok Pesantren Jamiyah Islamiyah. Para kiai mohon maaf kalau saya nggak sebutin namanya satu persatu. Tadi banyak banget teman-teman saya, guru-guru saya. Mohon maaf guru kalau nggak kesebut. Tadi kita di sini disuruh tausiah, bukan disuruh nyebutin nama guru. Ya. Jadi anggap aja udah disebut lah, puyeng-puyeng amat pala. Bil khusus Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji dari Legok lah, puyeng-puyeng amat. Kiai yang dari Legok tadi. Bapak-bapak seluruh para alumni, para kiai, para alumni Pondok Pesantren Jamiyah Islamiyah yang sama-sama kita banggakan, seluruh kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, saudara-saudara, santriawan dan santriwati yang insya Allah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam ini kita peringati haul dari Al-Maghfurullah almarhum Kiai Haji Muhammad Amin Sarbini bin Haji Sarbini dan haul kelima dari almarhumah Umi Hajah Musia binti Haji Sanusi. Mudah-mudahan guru kita Al-Maghfurullah Kiai Haji Sarbini Amin Sarbini dan istrinya selalu amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga arwah mereka berdua selalu ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu. Sementara anak-anaknya yang ditinggalkan, ditambah keakrabannya, ditambah persaudaraannya, selalu dikuatkan iman dan Islamnya. Dan alumni-alumni yang pernah dididik oleh beliau, pernah mengenyam ilmu beliau, pernah diasuh oleh beliau, semua menjadi alumni-alumni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Yang jadi kiai biar benar jadi kiainya, yang jadi ustad biar dia benar jadi ustadnya, yang jadi pejabat biar dia benar jadi pejabatnya, yang jadi pedagang biar dia benar jadi pedagangnya, yang jadi pengangguran biar dia benar nganggurnya. Amin ya Rabbal. Emang begitu Pak, santri semua di pondok pesantren enggak semuanya jadi kiai, betul. Salah satu mah jadi ada aja yang kagak bener mah, ada aja. Tapi enggak bener juga kalau punya iman mah alhamdulillah, insya Allah bakal jadi bener. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebetulnya memperingati haul ini mengenang, mengingat-ingat jasa beliau, mengenang jasa beliau yang telah menjadi lampu di tengah-tengah masyarakat kita. Untung ada beliau, orang ceger jadi kenal sama Allah Subhanahu. Lah ceger mah kalau nggak ada beliau jadi preman semua. Betul. Perjuangan beliau ini alhamdulillah. Ada banser ya, maaf ini banser belum kesebut. Ya banser, ya banser dari NU, insya Allah berkah jadi banser, amin. Jangan duduk aja, udah aman. Capek, pegel. Ya, duduk nggak apa-apa. Kita kenang jasa guru kita, bapak-bapak. Ini kan orang sekarang nih, masya Allah. Ntar kita jelasin dah. Yang kedua, memperingati haul kematian seseorang adalah mengingat suatu saat kita juga bakal mati. Ini yang penting. Ya ini yang penting. Sebab dulu ketika Imam Ali karamallahu wajhah berkumpul dengan para teman-temannya, dengan para sahabatnya,
dengan para CS-nya. Itu Imam Ali pernah ditanya, wahai Tuan, takutkah Tuan kepada kematian? Dengan tegas Imam Ali karamallahu wajhah menjawab, tentu tidak. Sebab setakut apapun aku kepada kematian, dia tidak akan pernah mencegah datangnya kepadaku. Dan seberani apapun aku kepada kematian, dia tidak akan pernah mempercepat datangnya kepadaku. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, walaupun sedetik. Nih, malaikat mah nggak ngerti. Kita belum kawin lagi, kagak ngerti. Udah waktunya mati, biar lu belum kawin lagi, mati. Makanya banyak orang yang matinya melotot. Diusap melotot lagi. Diusap melotot lagi. Ditanya, kenapa lu masih melotot aja? Penasaran, belum kawin lagi udah mati. Kata Imam Ali, yang aku takutkan adalah bekal apa yang akan aku bawa nanti setelah aku mati dan menghadapi kehidupan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Allahu Akbar. Sekelas Imam Ali yang masuk surganya sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Nabi, ada 10 sahabat Nabi yang bakal masuk surga tanpa dihisab. Salah satunya adalah salah satunya adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Ada 316 tentara Badar yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Salah satu dari tentara Badar itu adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Kalau orang yang sudah dijamin masuk surga aja masih khawatir nggak punya bekal, bagaimana dengan kita? Emang dasar pala batu kali kita mah. Ya namanya nggak ada takut-takutnya sama mati. Padahal Masya Allah, Imam Ali saja khawatir untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, yang tidak akan pernah ada akhirnya. Akhirat nggak ada akhirnya, Pak. Kalau dunia mah ada akhirnya. Pinter banget kita jadi orang alim. Murid kita ribuan, paling 100 tahun. Iya, 100 tahun jadi orang pinter. Udah 100 tahun berhenti jadi orang pinternya. Jadinya almarhum. Gak lama hidup ini, Pak. Saya aja gak yakin saya masih bisa hidup 50 tahun lagi. Gak yakin, biar semetet saya emang gak. Ngerti gak semetet? Iya, sedikit gak yakin. Paling saya paling 30 tahun lagi juga masih kelamaan itu. Iya, sebab kalau sekarang saja udah hampir 60, umur 30 tahun lagi berarti umur kita 90 tahun. Berarti udah kayak apa? 60, 50 lebih aja udah kayak begini. Udah gak awas mata, ngelihat tulisan gak awas. Tapi sama cepean mah awas banget. Iya lagian kalau umur saya 90 tahun, Pak, udah gak ada enaknya. Aki-aki masih hidup aja, udah gak ada enaknya. Betul. Sama makanan udah gak ada yang enak cuma tahu doang. Sate katanya enak dulu waktu 45 tahun, sekarang mah udah gak enak. Kenapa emang? Udah gak bisa dimakan, gigi masalahnya. Betul. Ngelihat perempuan dulu masih wah. Kalau dulu mah sekarang mah cuma bisa begini doang. Bari godek-godek, andaikan muda dulu. Waduh, emang dasar tolol ketai-tai. Kan begitu. Pikirin hidup kita bakal mati. Pikirin. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian hanya merupakan pindah hidup dari alam dunia menuju alam barzah atau alam kubur. Dari alam kubur nanti kita menunggu sampai kiamat. Setelah kiamat datang, dibangkitkan kembali. Semuanya kita bakal digiring ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar baru kita sampai ke terminal akhir kehidupan yang disebut dengan akhirat. Ini kalau ada bantal, enakan bantal ini. Taruhin bantal ini, bangku jumpleng jadi perut saya ketekuk.
Nanti kalau perut ketekuk malah tambah ngap. Ya nggak apa-apa tinggi. Nah diganjelinya di bawah aja, dudukin bantal. Nah begini, biarin bisulan dah. Nah enak nih. Sampai di mana tadi saya ngomong? Hah? Mati pikirin bisulan lagi. Bakal mati kita, terminal akhir kehidupan kita adalah sorga atau neraka. Kan kita hidup 6 alam kehidupan. Kita hidup di alam arwah. Dari alam arwah pindah ke alam rahim, alam kandungan, alam buntingan kata anak Betawi. Dari alam rahim kita pindah lagi hidup ke alam dunia. Dari alam dunia pindah lagi hidup ke alam kubur, alam barzah. Dari alam barzah pindah kita hidup ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar kita pindah lagi ke terminal akhir kehidupan yang disebut dengan akhirat. Dari situlah kita ditempatkan hakiki khalidina fiha abada, neraka atau surga. Kalau engkau di surga khalidina abadan, khalidina fiha abadan, selama-lamanya bakal di surga. Kalau udah masuk surga enggak bakalan dimasukin neraka, enggak bakalan. Biar kita nyolong di surga, enggak masuk neraka, enggak. Iya, enggak masuk neraka. Biar kita zina di surga, bebas sudah, bebas di surga mah. Lagi mau nikah sama siapa? Orang KUA-nya juga udah tutup. Nah ini masih di sana masih nyariin KUA aja. Kan begitu Pak. Ini ibu-ibunya ada nggak? Di mana? Udah ibu-ibu mah belaga-belaga budek aja nggak apa-apa. Ibu-ibu mah susah sih ngajarinya. Ibu-ibu paling susah ngajarinya. Emang dia udah emang asalnya neraka, dia udah asalnya neraka. Iya. Apaan? Lagian ibu-ibu sekarang mah nggak pantas masuk surga, kagak pantas. Biar dia denger ibu-ibu. Lah kagak pantas dia mah Pak. Ummul mukminina fil jannah adalah Siti Khadijah. Allahu Akbar, Bu. Dengerin nih. Ibunya perempuan di surga adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah saat menjelang kematiannya, saat menjelang kewafatannya, udah nggak punya apa-apa. Walaupun Siti Khadijah adalah wanita terkaya pada masanya. Andaikan harta orang Mekah ketika itu dikumpulkan, 2/3 dari harta yang terkumpul itu adalah milik Siti Khadijah. Kaya luar biasa. Tapi begitu 13 tahun setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, harta yang begitu banyak habis dipakai berjuang menyebarkan agama Allah. Disodakokan untuk membela agama Allah, dikeluarkan untuk berjuang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga selama 13 tahun harta orang Mekah yang 2/3-nya adalah milik Siti Khadijah habis tidak tersisa. Bahkan sisanya cuma tinggal 1 baju yang itu pun tidak kurang dari 86 tambelan. Lu pikirin dah tuh. Kira-kira bini kita Pak di rumah punya berapa baju? Nih saya kasih hadiah Bu. Yang bisa jawab benar jawabannya jujur. Saya pulang, saya berangkat kemari membawa mobil Toyota Harrier. Kalau ibu bisa jawab benar jujur, ambil buat ibu. BPKB-nya besok pagi. Bu, sekarang ini ibu punya berapa potong baju? Ya Bu, banyak mah belum kehitung. Berapa biji dah? Berapa biji ibu punya pakaian di rumah? Ya berapa? Gue mah bukan hanya sedikit apa banyak. Berapa? Berarti ada hitungannya. 2, 3, 4, 15, 20, 30. Ayo jawab. Kalau benar jawabannya jujur, kita periksa sekarang ke rumahnya.
Nggak ada yang ingat, jangan-jangan ibu, bini gua aja kagak inget. Ini emang model begitu ibu-ibu mah. Udah begitu, pengen masuk surga lagi ya. Muka lu jauh. Ibu, bu, udah belaga-belaga denger dah. Emang susah ibu-ibu sekarang mah. Saya bilang, lah bener sih, emang perempuan sekarang mah rata-rata ahli neraka. Bukan kata saya bu, kata Nabi. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj diajak oleh Jibril alaihi salam atas perintah Allah untuk melihat surga dan neraka. Nabi kaget begitu sampai di neraka isinya kebanyakan orang perempuan. Kalau kita Pak orang laki di neraka alhamdulillah tidak sedikit. Kata Nabi yang banyak mah perempuan. Kalau anak laki di neraka tidak sedikit. Lah iya sekengkean juga itu mah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa orang perempuan banyak di neraka daripada orang laki-laki? Apa perempuan tidak sholat? Ya Rasulullah, kata Nabi, urusan sembahyang rajinan perempuan daripada orang laki. Betul Pak? Apa perempuan tidak duduk ke majlis taklim ya Rasul? Urusan ngaji mah rajinan perempuan dari orang laki. Orang perempuan mah ngaji seminggu ada 7 hari, ngajinya bisa 9 kali. Orang perempuan tuh. Tapi makin ngaji makin sialan. Lah iya. Orang perempuan makin ngaji bukan makin bener, makin brengsek. Emang pernah istri bapak-bapak begitu pulang ngaji cerita fikih. Pak, batal wudhu kata guru begini. Pak, rukun sholat begini. Pernah ngomong begitu, pernah. Bini kita pulang ngaji, pernah cerita fikih. Pernah sama kita cerita tauhid. Enggak pernah dia cerita fikih, dia cerita tauhid. Yang dia cerita, Pak, empo mumun mah Pak, lakinya udah kebeli rumah. Abang kapan beli rumah? Bang, lakinya empo Imas udah kebeli mobil. Abang kapan beli mobil? Itu yang dia cerita. Lakinya empo Indun bang udah beli motor. Motornya juga Yamaha. Yamaha apa dah? Yang ada mek-meknya itu Yamaha apa dah? Apaan? Iya kan merek motor banyak. Ada Yamaha, Nmax. Ada Honda Beat, ada. Honda Beat, ngapa tolol amat sih lu? Coba lu baca mereknya Honda Beat. Itu ya? Iya ya Allah. Iya, nyeritain laki orang. Giliran laki orang dia kagak ceritain. Orang mas kalian lu ceritain. Bang, lu lihat bang, laki Jampo Mas Turoh, gua denger udah kawin lagi di Bogor. Lu kapan bang kawin lagi? Begitu ngapa? Masya Allah. Tuh orang perempuan tuh Pak. Dia gak pernah cerita, ngajinya banyak, tapi luar biasa. Gak dipakai, dia ngaji gak dipakai. Gurunya mah ngajarin bener. Menjiang, nggak pernah bener. Nah emang bini kita emang cakepnya berapa tempat emang? Bini kita mah Pak cakep ngelihat tempat, kondangan cakep, arisan cakep, ke pasar cakep, ngaji cakep. Giliran tidur mah kita kayak kucing dapur. Emang dasar sial. Lah bener kan? Malah perempuan zaman sekarang Allahu Akbar. Kondangan ngaji ke pasar pakai bedak juga sampai 3 rupa. Samping kanan ada kuning-kuningnya, samping kiri ada merah-merahnya, di bawah mata dikasih hitam-hitam, udah percis kayak orang mau latihan topeng monyet. Kapan tuh mau tidur? Mau ke pasar, giliran tidur sama kita sekalinya pakai bedak talak dia pakai. Malam Jumat pulang ngaji kita nyium bini kita sampai batuk. Coba kayak nanya masuk angin bang. Kata kita muka lu bawa bocah goblok.
Bini kita modelnya kayak gitu tuh. Lah iya, kondangan bajunya paling cakep, kudungannya paling bagus, ke pasar arisan bajunya paling hebat. Ngapa giliran tidur sama lakinya daster sobek dipakai? Mana sobeknya lempengan ketek? Udah gitu tidurnya baplang begini. Mana bulu keteknya gembel? Ya Allah. Kadang-kadang kutang putus dipakai. Disambung lagi pakai peniti. Subhanallah. Begitu kita peluk kita teriak. Wadaw. Kata bini kita kejepit ranjang bang. Kata kita tangan gua ketojok peniti PA. Ini kan kayaknya saya ngomong bercanda ya Pak ya. Kayaknya saya ngomong bercanda. Tapi dengerin nama ibu-ibu. Kata Nabi, andaikan ada seorang istri yang bersolek tapi bukan untuk suaminya. Dia berdandan tapi bukan untuk suami. Pakai bedak bukan untuk suami. Pakai eyeshadow bukan untuk suami. Pakai lipstick bukan untuk suami. Hanya pengen dipandang cantik oleh laki-laki lain yang melihat kepada dia. Dia pengen setiap laki-laki yang memandang kepada dia terpesona, terkaget-kaget. Sampai laki itu teriak, waduh. Pengen dikata waduh. Bini kita. Masya Allah kata Nabi, demi Allah. Seluruh malaikat yang ada di bumi. Seluruh malaikat yang ada di langit. Seluruh tumbuh-tumbuhan yang tersinar oleh matahari. Dan ikan-ikan yang berada di dasar lautan. Akan mengutuk kepada istri-istri yang bersolek. Tapi bukan untuk suaminya. Masya Allah. Bu, ingat. Padahal perempuan kalau pengen masuk surga gampang Pak, nggak kayak kita nih, berat. Kalau perempuan mah kata Nabi, idza salatil mar'ata khamsaha, asal dia bisa sholat yang 5 waktu, cukup syarat ama rukunnya. Wasaumat sahroha, dia puasa di bulan Ramadan walaupun tidak melaksanakan puasa sunnahnya. Lalu dia tutup auratnya, dia jaga kehormatannya. Wa ta'at zaujaha, dia taat sama lakinya. Sama laki taat, kata Nabi, padkhulil jannata min ayyi abwabin siti. Perempuan model begini akan dimasukkan ke dalam sorga dari pintu mana saja yang dia mau. Itu. Kalau kita mah apa susah. Betul. Sehebat apapun kita ibadah kepada Allah. Ngajinya rajin, salatnya luar biasa. Tadarus Al-Qur'annya lancar, zikirnya mantap. Tadarus Al-Qur'annya hebat, sodakohnya gede, jihadnya berani. Tapi kalau dia biarkan anak istrinya nggak kenal agama. Dia biarkan anak istrinya nggak tahu apa kitab sucinya. Siapa nabinya, kemana arah kiblatnya. Siapa Tuhannya, dia biarkan anak istrinya nggak tahu itu semua. Maaf Pak, jangankan sorga, bau sorganya saja sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu. Makanya biar benar jadi laki mah. Nih anak-anak kita emang tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita Pak. Didik anak kita dengan pendidikan agama. Warnai anak kita dengan warna-warna agama. Jangan sampai anak kita nggak tahu siapa Tuhannya, apa sifat-sifat Tuhannya, siapa nabinya, apa kitab sucinya. Jangan sampai anak kita nggak tahu. Ajarin, didik di rumah kalau bisa. Ya kalau bisa. Kalau nggak bisa, Jamaiyah Islamiyah siap menampung anak-anak Bapak untuk belajar agama di sini. Amin. Ya Robbal. Didik anak kita dengan pendidikan agama. Warnai anak kita dengan warna-warna agama. Allahu Akbar. Kalau anak kita di pondok pesantren, kita mah hidup tinggal enaknya doang. Tapi kalau anak gak di pondok pesantren Pak, hampir tiap hari kalau yang bapaknya bener. Kalau yang bapaknya bener, anak kagak di pondok pesantren, tiap hari kita berantem sama anak. Ayo dia tong udah sholat apa belum? Anak kita kagak mondok pesantren, sekolah di umum, di luar, disuruh sholat, ngajakin berantem sama kita. Nah ngajakin berantem, paling baiknya banget, paling kagaknya banget tuh anak jawab, jangan saya doang Mbak disuruh. Mbak udah sembahyang apa belum?
Tuh, paling kagak tuh. Emang sial, dangkalan. Ini anak emaknya juga nih yang brengsek. Coba kalau anak di pondok pesantren Pak, terima bersih Pak. Ngajinya udah dijamin oleh pesantren. Nggak mungkin pondok pesantren membiarkan anak kita waktu ngaji dia tidak ngaji. Membiarkan anak kita waktu ngaji dia tidak ngaji. Waktu sholat dia tidak sholat. Nggak mungkin dibiarkan oleh pesantrennya. Oleh gurunya, oleh kiainya. Makanya kita kalau anak ditaruh di pondok pesantren, terima rapi, pulang udah jadi. Lah, jangan kagak percaya. Lu tanya nih bocah. Anak-anak pesantren kan nih. Iya, tong. Huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah. 19 tambah hamzah. Ya. Lu bisa nggak surat Fatihah? Bener bisa. Kulhu bisa kulhu. Oh, paling kagak dia kulhuin aja kita, kalau kita mati udah aman kita, Pak. Lah iya, jangan pakai Yasin dah. Anak-anak qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah aman kita. Coba kalau anak nggak bisa ngaji. Masya Allah. Jangankan kita sudah masuk ke lubang kubur. Kalau anak nggak ngerti agama, anak nggak paham agama, anak nggak tahu agama, belum mati kita udah diseksa sama anak. Betul betul? Betul betul? Anak kalau paham agama ngelihat bapaknya lagi sekarat. Nih, lagi ngap-ngapan. Ngerti nggak ngap-ngapan? Lagi sakaratul maut. Napasnya udah sampai di leher. Itu anak semua rame-rame nyari Al-Quran buat bacain Yasin di hadapan bapaknya yang sedang sakaratul maut. Anak ngerti agama. Kalau anak nggak ngerti agama, begitu bapaknya cengap. Abang sama ade ribut nyari surat rumah. Wah iya. Ayo dah kalau nggak percaya coba. Coba betapa indahnya anak kita ngerti agama. Anak kita belajar di pondok pesantren. Kita mah segitu aja udah, segitu aja. Begitu kita mati dibacain Yasin sama anak. Lagi cengap. Anak datang nangis sambil meneteskan air mata. Di hadapan bapaknya yang sedang sekarat yang ngaji Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu Pak ngajin orang mau mati mah. Yang ngajin orang mau mati mah ada sedih-sedihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Nggak jadi rasanya mati. Nggak jadi. Coba dah lu mati, coba gua ajiin Yasin sekarang, coba ayo. Ayo. Coba kalau anak nggak ngerti agama, anak nggak paham agama, anak menang banyak doang, bertitel, berharta, berkedudukan, tapi kita tidak mampu menelurkan nilai-nilai kesolehan sama anak-anak kita, nggak ada artinya Pak. Nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Anak cuma bisa nyari duit, pangkatnya tinggi, tapi sama agama dia kagak ngerti. Jangankan anak yang nggak belajar agama, anak yang sudah belajar agama aja kadang-kadang banyak yang gak paham sama agama. Banyak yang gak ngerti sama agama. Ajaran agama kudu hormat sama guru. Kudu taat sama guru. Dan sekarang banyak banget orang gak taat sama gurunya. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Wih, oh iya gak apa-apa ini. Udah jam berapa ini? Hah? Apanya? Iya kita kadang-kadang maka pantes nih pantes kata Nabi. Ulama itu enggak selamanya jadi warasatul anbiya. Ulama juga banyak yang menjadi pengkhianat para nabi dan para rasul. Ulama yang mana? Ulama yang kagak taat sama perintah agama. Udah jadi kiai sama guru lupa. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Jadi ulama dari kecil dididik sama kiainya. Dari kecil diajarin sama gurunya.
Kadang-kadang bayaran juga kagak itu bocah sama gurunya. Begitu udah punya pangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, lupa sama gurunya. Sampai haulnya kagak inget-inget acan-acan. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Itu ilmu gak bakalan berkah. Tong para santri, nanti jangan begitu. Ya, ya kayak Kiai Muhammad Amin Sarbini sudah meninggal dunia. Yang ada tinggal anak-anaknya. Anak guru ya guru. Betul Pak betul? Ini anak guru kita udah meninggal. Datang dong ke anak guru kita. Sebab anak guru adalah guru. Walaupun dia lebih pinter, walaupun kita lebih pinter dari anak guru. Walaupun kita lebih pangkatnya, jabatannya, kedudukannya lebih tinggi dari anak guru. Tetap itu adalah guru kita. Nggak bakalan berkah dah. Betul Pak betul? Ilmu mah bang nggak kudu banyak. Ilmu mah biar dia dikit asal ada berkah dari guru insya Allah. Berapa banyak para ulama-ulama dulu. Muridnya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Datang ke pesantren Syekh Khalil. Tidak pernah disuruh ngaji. Cuman disuruh ngangon kebo. Disuruh ngurusin sawah. Ngaji nggak pernah. Belajar nggak pernah. Hayo ngurus sawah sama kebo. Waktunya sudah belasan tahun. Pulang ke kampungnya. Didirikan pondok pesantren. Muridnya sampai sekarang masih ada. Pesantren muridnya sekarang masih jago. Itu gara-gara taat kepada. Mudah-mudahan santri kita mah semuanya pada taat sama guru. Amin. Amin. Paling yang udah lupa sama gurunya 1, 2. 3, 4, 5, 6. Iya. Makanya saya mah Masya Allah. Pokoknya taat sama guru dah. Insya Allah berkah. Ilmu saya nggak seberapa Pak. Mondok juga nggak pernah lama. Cuman asal guru saya dari SD sampai saya keluar. Sampai sekarang tetap saya hormatin, saya hargain. Saya datengin kalau jangan ngundang, apalagi kita tahu, oh mau haul guru kita datang ke rumah anaknya, kita haul sama anak-anaknya, begitu. Sekedar ngasih kambing 5 mah, enggak apa-apa. Hah? Lah iya, betul Pak betul, betul Pak betul. Nih dengerin dari saya nih, dengerin. Saya juga dari guru saya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Siapa yang ikut mengembangkan pesantren guru, lalu ikut membesarkan pesantren guru, lalu hormat kepada anak cucu guru, walaupun guru sudah meninggal dunia, insya Allah orang itu pasti berkah. Ini mah udah bukti banyak. Ya kalau nggak percaya coba aja lu ngeloncong sama guru dah. Coba ngeloncong sama guru. Ngeloncong sama guru sama ngeloncong sama orang tua. Kan guru sama juga orang tua, betul Pak betul? Betul Pak betul? Guru kita nih yang ngajarin kita, orang tua kita yang ngongkosin kita. Makanya bapak anaknya di pondok pesantren, jangan lupa ongkosnya. Jangan lupa, jangan tolol ke tai-tai. Anak pengen dapat ilmu manfaat, ama bayaran rada-rada gogah. Mampus juga nggak bakalan dapat. Taruh kata dapat ilmunya nggak bakalan manfaat. Emang guru senang banget apa kalau ngajar nggak dibayar? Emang guru senang kalau ngajar nggak dibayar? Gue mah terus terang, kagak senang gue mah dunia akhirat. Iya gue mah. Nah iya. Memang dasar gara-garanya perempuan juga emang sial dangkalan. Iya, makanya saya mah pernah ngomong sama istri saya, Neng, kalau Neng nanti masuk surga, Abang juga masuk surga, mudah-mudahan kita berdua masuk surga. Abang mah embung, nggak mau satu surga sama Neng. Nggak mau saya mah. Kagak mau satu surga sama bini saya mah nggak mau. Surga mah pintunya ada 8 ini, cuma masuk mana kek, bebas. Makanya Banser jangan mau satu surga sama bini, jangan mau. Bini sampai nanya, kenapa emang bang? Sampai nggak mau satu surga sama saya. Buset Neng, gue di dunia udah setengah mati lu seksa. Masa di surga masih lu seksa juga? Aduh Masya Allah, lah kan begitu bini mah.
Emang ada enak-enaknya kita sama bini. Makanya saya mah kalau pagi-pagi nih habis subuh nih, selesai subuh nih ngopi, saya mah nggak mau ngopi ditemenin sama bini, nggak mau saya mah. Iya, andai kata ditemenin di depan, saya pindah ke dalam. Iya, di dalam masih dia temenin juga, saya naik ke lantai 2. Dia susul ke lantai 2, saya naik ke lantai 3. Dia susul juga ke lantai 3, saya ngomong, lu ikutin gua nibra dari atas sekalian. Biar gua mati sekalian. Iya, dia mah ada aja kalau dekat sama kita, ada aja. Ada aja yang dia pinta. Aduh, ampun. Lagian kita apa, kalau di surga masih diikutin bini, rugi kita. Lah rugi kata Allah dalam Al-Quran buat laki-laki yang masuk ke dalam surga. Di dalam surga nanti akan dipersiapkan azwajum mutahharah, istri-istri yang selalu suci. Bini Pak, bukan bini. Artinya kalimatnya azwaj itu kalimatnya jamak. Ya bentuknya jamak bukan mufrad. Kalau mufrad itu jauh jatun, itu satu istri. Kalau azwaj banyak bini. Ya, ngelihat di riwayat hadis kata Nabi ada yang meriwayatkan satu laki-laki yang tinggal di surga dipersiapkan 7 bidadari. Ada lagi yang meriwayatkan satu aduh susah banget mau ngomong. Iya, satu laki-laki yang ada di dalam surga disiapkan 40 bidadari. Lah bener saya mah. Makanya saya mah udah nggak perlu kawin lagi dah. Gue mah nggak apa-apa sekarang bini cuma lu doang, tapi di surga lu jangan ngikut. Iya, gue mah ngancam, gue mah mudah-mudahan saya masuk surga, amin. Amin, saya mah nggak pakai riwayat yang 40 Pak, saya mah cukup yang 7 aja dah. Iya, itu juga Masya Allah. Perempuan dapat nggak Pak Ustadz? Dapat, kalau perempuan mah 1 perempuan, 1 bidadara surga. Laki-laki dari surga, 1 perempuan. 1 perempuan, 1 laki. Protes bini kita, enakan lu sampai 7. Gua mah cuma 1 lah, orang laki mah 7 juga bakal cukup kegilir. Seminggu ada 7 hari, tiap hari 1 kita pulangin, insya Allah 7 hari seminggu beres kita gilir. Betul? Nah kalau perempuan dapat bidadara sampai 7. Bidadaranya 7. Apa enggak rusak lu punya barang dibetujuin aja coba. Kayaknya udah sekarang mah kita rawatin aja bini kita udah. Kita rawatin aja udah, yang penting di surga lu jangan ikut. Udah sekarang mah mau gimana kayak udah. Emang susah dibilangin perempuan mah, Perempuan mah susah dibil. Kata Nabi perempuan banyak di dalam neraka nanti. Makanya kalau udah bicara surga mah Pak, Masya Allah bidadari Pak, nggak ada bandingannya. Itu Dewi Persik putus. Ya Dewi Persik nggak ada apa-apanya Bang. Desi Ratnasari, biar Jakarta Astris, biar Jakarta artis, bintang film, anggota dewan, ama bidadari surga, nggak ada apa-apanya. Kecil. Kata riwayat, andaikan ada satu tetes iler bidadari netes di lautan dunia, seluruh dunia akan terasa harum baunya. Itu ilernya doang netes. Bagaimana kalau bidadari muntah di lautan Pak? Kayak apa coba ayo. Makanya udah urusin aja bini kita, bodo amat cuma nggak pakai. Emang diajarin udah ngelawan, dikasih tahu udah nggak mau tahu, udah biarin. Maunya dia, biarin aja emang. Udah maunya dia, udah perempuan mah, udah susah masuk surganya. Mudah-mudahan bini kita mah pada pengen masuk surga, amin. Tapi nggak pantas bini kita masuk, nggak pantas bini kita mah. Kita mau apain juga masuk surga nggak pantas. Iya kalau ngelihat riwayat mah, lah kan bini kita masih dangkalan. Siti Khadijah seluruh hartanya habis untuk membangun agama Allah. Siti Khadijah seluruh hartanya habis dipakai berjuang untuk membela agama Allah. Bini kita emang ada yang begitu. Lah, sampai kita ngotot nggak dikasih Pak. Neng, itu gelang ada 50 gram di tangan lu. Pondok pesantren Jamiah Islamiyah lagi bangun, gua janji mau beliin semen 300 sak. Mari gua minjem gelang lu, gua jual, gua mau beliin semen. Apa kata bini kita? Langkain dulu Bang mayat gua.
Kayak begitu pengen masuk surga, buset. Jauh goblok. Lah bini kita mah emang sial dangkalan. Sampai kita mau pergi Jumat pakai ditanya sama bini kita. Ngantongin duit berapa itu? Ini selembar yang merah, jangan segitu bang. Buat masjid gede amat, 100.000, tukar, ganti. Kita ganti 50.000 yang biru. Berapa duit itu? Nih 50.000. Jangan bang, kegedean. Usah disuruh ganti lagi pak. Kita nurut banget lagi, emang goblok ketai-tai kita. Sama bini nurut aja, kita tukar sama 20.000-an. Kita nanya lagi, yang mana itu bang? Yang hijau neng. Buset, 20.000 mah bang, kegedean. Pak kita tukar sama yang burik masih ngomong kegedean. Sampai 5.000 kegedean. Bawa 2.000, itu juga kalau ada duit gopean mah masih ditukar sama yang gope. Kayak begitu pengen masuk surga, buset. Jauh goblok. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba Masya Allah. Siti Khadijah sampai tinggal bajunya satu untuk dipakai berjuang demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Siti Khadijah pernah ngomong sama anaknya Siti Fatimah. Ketika itu Siti Khadijah ngomong kepada anaknya, wahai Ananda Fatimah, kalau nanti aku meninggal dunia, kebetulan aku tidak punya harta untuk sekadar kain kapan membungkus jenazahku. Tolong kau mintakan sorban ayahmu yang selalu dipakai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintakan sorbannya untuk menjadi kain kapan buat diriku. Allahu Akbar. Siti Khadijah sudah hartanya habis dipakai berjuang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak punya kain kapan apabila meninggal, sampai minta kepada suaminya nggak berani. Siti Khadijah hartanya habis buat berjuang agama Rasul, nggak berani minta sendiri sama Rasul, nggak berani, kagak berani. Nggak kayak bini kita. Bini kita mah nggak pakai minta, ngerogoh dewek. Allahu Akbar. Udah biarin dah ibu-ibu mah, kita aja masuk surga pak, amin. Amin. Tapi bini kita juga doain. Tapi doainnya sambil ngasih tahu. Gua doain lu masuk surga. Amin bang, amin. Tapi kelihatannya lu mah nggak pantas masuk surga. Kok nggak pantas bang? Lu mah sama agama pelit. Lah kemarin. Emang ada bini yang nawarin sama kita. Bang, kayaknya tahun ini kita belum korban. Emang ada tuh bini yang nawarin. Bagaimana kamu korban? Orang gua nggak punya duit. Emang bini ada yang nawarin. Nih bang, cincin ayah ada 3 gram. Jual laku bangsa 5 juta mah. Beliin kambing buat korban. Pernah ada begitu bini? Pernah ada. Pernah ada apa kagak? Emang dasar setan loh. Masya Allah. Ya kemarin kita mah, Masya Allah udah malu kita mah udah seminggu lagi pisau kita asah, golok kita asah. Buat apa itu bang? Korban. Emang abang korban? Enggak. Tetangga yang korban. Enggak ada. Udah bang, kita malu enggak korban tahun ini. Nih gelang saya jual bang. Enggak ada. Kagak ada. Kalau ada bini kita yang model begitu, saya berani jadi mantunya. Iya. Saya berani jadi mantunya saya. Bapak, ayo didik. Para santriawan, para alumni. Saya juga pernah mondok, saya pernah jadi alumni dengan guru-guru kita. Guru-guru kita, ayo kita dukung, kita bikin semangat. Amin ya Rabbal. Enggak ada yang kita keluarkan persis mengeluarkan untuk guru itu persis kayak kita ngeluarin buat orang tua kita. Orang tua kita meninggal dunia ada haul, ayo kita biayain. Guru kita juga haulnya, ayo kita biayain. Orang tua kita punya anak-anaknya kita bagi, ayo sama kayak bagi adik kita, kayak bagi saudara kita, anak-anak guru kita. Nggak ada istilah yang kita keluarkan tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman dulu nggak pernah ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada nggak? Ayo saya kasih tahu mas saya. Tapi orang yang jaya karena sedekahnya
banyak dicatat dalam buku sejarah. Abdurrahman bin Auf emang dasar ditentukan oleh orang kaya, pengen jadi lama juga kita nih ceramah ini. Hah? Sedikit lagi ya, sedikit ya. Abdurrahman bin Auf pernah pengen jadi orang susah, pengen ngerasain jadi orang susah. Abdurrahman bin Auf. Kalau dagang itu pernah mendapat keuntungan 1 peti uang emas 1 hari. Dia pengen rugi, dia sumbangkan 1 peti uang emasnya itu buat membela agama Rasulullah. Harapan besok nggak untung lagi, ternyata lebih untung, lebih untung, lebih untung. Sampai dulu pernah terjadi, waktu panen korma di Madinah, korma kagak laku. Karena nggak laku, akhirnya korma pada busuk. Ama Abdurrahman bin Auf karena pengen bangkrut, korma busuk dibeli. Mana harganya tinggi lagi. Kan kalau kata orang ceger mah emang Abdurrahman bin Auf PA. Korma busuk dibeli. Aduh gitu kan ya. Luar biasa. Pengen. Tapi Abdurrahman bin Auf pengen bangkrut. Dia beli. Semadinah korma dibeli. Korma busuk sama Abdurrahman bin Auf dengan harapan Abdurrahman bin Auf biar bangkrut. Nggak disangka-sangka di suatu daerah ada terkena wabah penyakit. Yang penyakit itu obatnya sama korma busuk. Diobatin apa aja kagak laku. Diobatin apa aja kagak waras. Cuman warasnya sama korma busuk. Yang punya korma busuk di dunia itu cuman Abdurrahman bin Auf. Akhirnya korma busuk Abdurrahman bin Auf dibeli sama raja suatu negara karena ingin rakyatnya sembuh dari penyakit. Tuh, orang mah kalau udah kaya, kaya aja, mau diapain juga. Kan begitu. Emang udah ditakdirin orang kaya mah, mau jadi apa juga kaya. Sama orang kaya mah Pak, tai aja bisa jadi duit. Orang kaya tuh, takdirnya kaya, tai jadi duit. Emang dasar kita mah, emang ditakdirin miskin. Sampai duit jadi tai. Iya kita mah dibalik. Duit sampai jadi tai mah kita mah. Lah enakan hidup miskin lah Pak. Hidup miskin enak. Jadi nggak pengen macem-macem. Sama bini juga kita setia. Kalau miskin mah sama bini setia. Nggak pernah keluar malam kita kalau miskin mah. Iya di rumah aja. Ya kagak punya duit. Begitu. Lah iya enakan miskin Bu. Laki mah enakan laki miskin. Jadi nggak pernah berantem. Kalau miskin mah setia. Setia. Laki kita kalau nggak punya duit sama bini setia. Buktinya nggak pernah keluar rumah. Di rumah aja. Nggak pernah ngelancong. Nggak pernah bonceng janda. Tuh, ngapa emang nggak punya duit. Tapi begitu punya duit lagunya kayak tai. Ini orang laki nih lagunya kayak tai. Orang laki mah kalau punya duit. Segala janda mana aja dibonceng. Di neraktir makan lagi di restoran. Tai no. Orang laki itu udah mendingan miskin. Mendingan miskin. Batuk saya. Saya mah kalau batuk tandanya ceramah mau udahan. Ya, nah yang paling penting dalam langkah haul ini ayo terus kita bina kesatuan alumni kita. Kita dukung Jamiah Islamiyah ini. Anak-anak kita didik di pendidikan agama. Masya Allah harapan kita, kuburan kita nggak pengen kalau kita mati anak nganterin bekakak ayam tiap hari ke kuburan kita. Kita nggak pengen kalau kita sudah meninggal dunia kuburan kita dipasangin AC sama anak kita. Kita nggak pengen anak kita ngirim lemari es buat kita minum di dalam kuburan. Kita nggak pengen. Tapi kita pengen diterangin kuburan kita dengan Fatihah anak-anak kita.
Kita pengen didinginin kuburan kita dengan sodakoh anak-anak kita. Kita ingin kuburan kita diterangi dengan bacaan Quran anak-anak kita. Kalau anak kita ditaruh di pendidikan agama, diwarnai dengan warna-warna agama, lambat tapi pasti anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau anak sudah soleh dan soleha, pasti taat dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Kalau anak sudah berbakti kepada kedua orang tua dan masyarakatnya, pasti anak itu akan berguna bagi agama, nusa, dan bangsanya. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah buat para santri, santriawan dan santriwati yang sedang mendidik, berjuang melakukan pendidikan di pondok pesantren ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan keluarga besar dari Al-Maghfurullah almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Sarbini beserta Ibu Hajah Syati binti Haji Sanusi, seluruh keluarga besar dari yayasan Yayasan Amin Sarbini diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, hajatuna ilaikal katsir, ikdi kulli hajatina ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.